Ini Bang Aloy. Gila. Let's go, Lord. Let's go. All the best ya. Bang Aloy, Bang Aloy. Asik oh ya. Ajar lapar, Bang. Langsung nulisnya ya. Materinya apa sih, Bang? Selamat sore. Aduh, kok nggak disambut sih? Tepuk tangan buat semuanya. Ini kenapa mukanya tegang banget nih, waduh. Rambutnya krimis banget deh. Ini kenapa pakai ini doang kamu bajunya? Ya, bajunya ada di Lagi di rumah. Lagi di rumah ya bajunya. Mirip siapa ya mukanya ini ya? Oke teman-teman, apa kabarnya? baik. Siapa yang di sini tahu saya mau ngajarin apa hari ini? Udah pasti MTK. MTK. Yoi. Gue mau tahu dong sini yang paling nakal siapa sih biasanya? Yang paling bersuara berisik banget. Hah? Ariel? Bukan. Ya udah nggak usah Bang. Gue pengen tahu aja. Siapa di sini paling suka matematika? Nggak ada yang suka. Saya juga tidak suka. Tapi benar teman-teman. Dulu gue pas SMA tuh paling nggak suka SMA. Paling nggak suka SMA. Paling nggak suka matematika. Cuman kalian udah tahu belum belajar ini? Belum. Gak ada yang tahu? Serius gak ada yang tahu? Kasih dulu. Ini tuh matrix. Ada yang tahu matrix di sini? Matrix ini nembak. Itu Mobile Legend, bukan? Gak ada yang tahu berarti matrix di sini. Oke lah, karena nggak ada yang tahu, kita hari ini pelajaran bebas aja kali ya. Biasa kalau bebas ngapain kalian? Hah? Ngapain? Nge-game? Iya. Oh di sini boleh nge-game berarti ya? Enggak, kalian tadi masuk sekolah tuh jam berapa? Jam 1. Jam 1. Satu apa setengah satu? Setengah satu. Ini kenapa cewek-cewek diem doang sih? Gak kenal soalnya. Nggak kenal ya? Puasa. Kalau puasa emang kenapa? Aku juga puasa. Setengah hari lagi berhalangan. Bocor. Lewat belakang. Oke lah, gue pengen nanya aja. Di sini ya, teman-teman kan pada nggak suka matematika ya? Matematika yang kalian udah pelajarin tapi sampai saat ini apa? Apaan tuh? Hitung duit. Kenapa ngeliatnya rata-rata penuh cinta kayak gitu? Jangan hitung, Kak. Jangan hitung. Aja. Jatuh cinta, Kak. Coba sini berdiri dulu. Ya ampun. Paling rapi soalnya di sini. Habis ujian soalnya. Emang habis ujian? Yoi. Namanya siapa? Agung. Agung tadi habis ujian apa? Ujian bahasa Indonesia sama geografi. Agung kalau pengen ngomong sama guru geografinya hari ini tentang ujian. Ujiannya sih seru. Seru ya? Gampang banget. Gampang ya? Iya. Nggak puasa lu ya? Puasa. Mulut bawa udang-udang kayak gitu. Puasa gua mah. Oh, cuy. Bawa filter nih, Jum. Bawa filter nih dia nih. Rokok dah gua dulu. Garpit ya. Gue pengen taruh nama-namanya boleh nggak? Biar gue kenal-kenal satu sama lain. Nama gue Aloy, ya kalau yang nggak tahu ya. Kalau yang kenal ya, biar lagi ya. Kita akan mempelajari cara begini yang bener ya. Belum. Cara emang Ada rumus-rumusnya. Gimana?
Rumusnya apa bang? Jangan kayak gitu bang, anjing lu. Kepet. Coba namanya siapa kamu? Siapa? Ivo. Ivo. Pakai P. Ivo. 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 Ya. Woi, ngajar anjing. Itu contoh yang murid yang tidak benar ya. Kita bisa melihat. Harus ada tata keramanya ya sahabat. Attitude dalam matematika itu sangat penting ya teman-teman ya. Mau kita mau pintar pelajaran apapun, attitude nomor 1 ya. Buka bukunya bangsat. Oke, coba semua tulis dulu ini kita belajar matriks. Gimana cara kita menyelesaikan pelajaran ini ya. Kita akan menghitung. Tulis dulu biar pada ngerti. Itu ini apa? Nulis apa ini? Satu buku tulis materi semuanya atau gimana? Dia nulis nomor togel nih. Nulis nomor togel. Lu main apa lu begitu? Oh, enggak kelihatan. Kita min bang. Emang minus kalian? Kurang gede tuh angkanya. Apa? Kurang gede? Itu nyuruh ya? Jadi ya? Gue ulang biar saya ulang ya, maaf. Enjoy ya. Biar kelihatan sampai belakang-belakang. Kelihatan kan? Mengerti sampai di sini? Matriks, ada yang tahu nggak? Matriks benar nggak tahu? Yang cewek-cewek ada tahu matriks nggak? Ada yang udah belajar duluan nggak? Metrik kali. Matriks lagi itu tembak-tembakan ya? Gue potong ada rambutnya. Ada yang tahu nggak ada yang tahu? Asli nggak tahu. Beneran nggak ada yang tahu? Bilang malas semua metrik apa? Iya benar, saya juga malas. Tapi kita ingat, saya udah melewati masa-masa ini. Kalian belajar sedikit ya. Karena saya menyesal sampai saat ini saya nggak bisa matematika loh, serius. Jadi sedikit-sedikit aja lah kalian mengetahui pelajaran matematika. Ini kita sekarang belajar matriks ya guys. Ya guys. Kita mau ngitung yang pertama A plus B. Gimana cara menghitung A matriks A plus matriks B? Gak ada yang tahu? Nyari dong. Baru kali ini ya? Baru kali ini apa lu? Belum belajar berarti? Mungkin nanti ke depan kalian belajar, jadi kalian bisa tahu ini dulu cara ngitungnya. Ini yang simpel dulu aja. Kita mau ngitung A plus B. Cara ngitung gimana? Ini adalah kolom A, kolom B, kolom Aduh, kita mau lupa kan lu? Awas sih. Bukan apa. Gue tuh berusaha inget tadi yang gue pelajarin apa. Oh yang dinyat ya? Yang nyata di iPad kan? Iya. Yang nyata di iPad kan? Oh nyatet abis itu gue lupa lagi. Wah, udah tua bang. Hah? Bukan udah tua, emang dasarnya kita goblok. Kita mau ngitung. Kita mau mencari hasilnya. Kalau A plus B itu hasilnya berapa? Cara menghitungnya gimana? 2. Kita samain penempatannya. Ini lawan ini lawan ini. Masa gitu? Kita mau hitung ya. A plus B, kita cari hasilnya. 2 tambah 1. 3. Benar. 5 tambah 2. 7. Nah, nih. Kalau min 3 plus min 1. Min 4. Betul sekali. Karena min ditambah min sama dengan min juga ya. Kalau min kali min? Plus lah. Jadi plus, benar. 4 tambah 0. Siapa yang bilang 0 tadi? Tadi gue bilang 0. Enggak ada yang bilang. Tadi lu nol. Kagak asli. Bener bukan. Kalau 4. Cara ngitungnya gitu, ngerti ya? Gue pengen kalian coba diisi. Kalau ini plus, kalau misalkan di minus, dikurang, gimana cara ngitungnya? Sama nggak sih? So sweet banget. Kok so sweet sih?
Coba kalian tulis dulu di buku masing-masing. Ini contohnya plus, gue pengen kalian coba ngisi yang minusnya. Gimana kalau A min B? Cara penghasilannya gimana? Yang udah tahu? Pulang. Jangan pulang, anjing masih ada yang lain. Berdiri, aku pengen satu lah, siapa? Yang paling pintar di sini? Irfan di depan. Nggak ada. Apa namanya Irfan? Ini bang, itu lu ada Irfan ya? Ya lu Irfan satu. Sama. Bisa lah, tadi kan udah di plus, sekarang minus. Gimana cara ngitungnya nih? Pakai. Gimana kocak? Satu itu satu. Ayo, bisa lah. Gambar dulu. 2 dikurang 1. Satu. Nah, 5 kurang 2. Min 3 dikurang min 1. Ah, min 3 kurang min 1. 2. Min 2. Lu dikasih tahu kalau kayak Awali puasa dengan Fitbar, tradisi set favorit di bulan Ramadan. Jago banget bang kok. Nah, benar kayak gitu. Tepuk tangan dong. Simpel. Simpel, ini pelajaran simpel banget sebenarnya. Nanti kalian bakal ketemu pelajaran kayak gini, tapi yang penting ada sedikit perubahan-perubahannya ya. Sampai situ aja saya bisa ngajarin teman-teman. Terima kasih udah menerima saya di sini ya. Karena masih ada teman-teman yang lain yang niat banget. Abis ini ger banget nih. Abis ini ger ada Niko mau ngajar ya. Oh, ketemu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Sheshe ya lu ya. Puasa nggak lu? Full English nih ya. Full English. Nggak boleh Indo nih. Nggak boleh. Boleh lah, masa ibot 30. Ibot 30. Lagi nongkrong lu, anjing nongkrong lu. Lu gak tau dong apa nih bangsat. Inggris gua Inggris Bekasi. Assalamualaikum. Good afternoon. Afternoon apa? Sore. Good afternoon apa? Sore. Siapa nama kamu? Ariel. Maju. Kamu maju kamu. Siang. Enggak, Pak. Maju. Panggil saya Pak. Ah, sorry, Sir. Sir. Saya mengajar England di sini. English. Tadi good apa? Good afternoon. Artinya Selamat siang. sekarang Sore. afternoon apa? Siang. Afternoon itu selamat sore, sahabat. Oh, sahabat. Kalau evening, Good evening. Evening itu apa evening? Sore ya? malam. Oh, malam bukan night. Nah, kalau good night, Malam. Selamat malam. salah. Teman. Mengucapkan kalimat selamat tinggal. Ceritanya kamu pacar dia. Kamu sendiri iya. Oh, lu gua gurunya. Oke, namamu siapa? Ariel. Ariel. Iya. Oke. Yo. Perkenalkan ke semuanya pakai bahasa Inggris. Konnichiwa. Salah. Gak usah ngelawak lu. Inggris. Jepang banget orangnya dia bang. Sumimasen. Hi everybody. Hello everyone. My name is Ariel Arjidan. You can call me You can call me Ariel. Ariel. Yeah. Your hobby? My hobby is gamers. Playing game. Oh, playing game. Siapa tuh ngomong? Kamu jago bahasa Inggris kamu ya? Maju. Jago. Maju. Iya enggak. Kamu maju dah. Maju Buat saya. Pauji. Maju. Siapa nama kamu? Pauji. Pauji. Oke. Udah makan? Belum. Kan puasa. Bagus. Oke. Nah, coba ceritanya. Coba. Nih saya mengasih pandangan tentang cerita kamu baru kenal nih. Ya. Kenalan. Kamu yang nyapa duluan. Hello Fauzi. Hello Ariel. Hello. What is your name? My name is Fauzi. Oh, my name is Ariel Arjidan. Nice to meet you Ariel. Nice to meet you. Ah, ada tempat tinggalnya di mana? You in life. Where do you live? Oh, where do you live? Live. Oh, live. Where do you live? I live in Margonda City. Oh, Margonda Oh, City. Jakarta I nih. know. Yeah. Oh, iya.
Oke, kenapa nih? Nggak apa, hei. Oke. Udah nih. Udah habis ya? Oke, udah ya? selesai. Belum. Oke, sabar. Sebenarnya saya pengen ngomong bahasa Inggris full, tapi takut nggak ngerti kan semuanya kan. Jadi kita ngomong Indonesia aja. Jadi ada yang suka bahasa Inggris di sini? Enggak. Kamu suka? Oh, little. Oh. Jaksel banget orangnya. So, what's your name? Irfan Saputra. Irfan. Iya. Oh, so, what's your name, mother? My name mother? Yeah. Seriously? Yeah, of course. Okay, my name mother is use fake name. Nggak usah so Inggris lu dikit. Oke, Bagaimana ngomong lu? Cassandra. Your father? Mikel. Oke. Buset namanya Inggris banget, cuy. Ketahuan banget bohongnya ini. Bohong Jawa ini dia. Maju lagi. Maju. Kayak gini 5 detik ya. Kayak gini 5 detik. Hukuman. Oh, Di sini tidak boleh menghina. Oke. Ya. Anak siapa? Resis, bro. Siapa namanya? David. Solid. Oke. 1, Oke. Smile. 2, Smile. Kok ngitungnya lama, Kak? 3, Pak. Oke, sir. 4, sir. Oh ya, sir. Lah, 5, iya udah duduk lah, ngoceh dulu. Jadi teman-teman, bahasa Inggris adalah bahasa yang sangat penting. Betul Pak Gondrong? Betul. Ah, maka dari itu kita harus semua bisa bahasa Inggris. Tapi kalau saya jelasin sekarang, belum tentu semua mengerti. Ya. Karena bahasa Inggris itu mudah dipelajari dengan listening, mendengar lagu. Gak usah lihat-lihat gua lu. Ya kan. berarti namanya Iya, maksudnya jadi dia. Oke. Ada yang suka musik? Semuanya sih. Semuanya bukan saya doang. Tapi yang angkat tangan. Siapa namamu? Agung. Paling suka musik siapa? Internasional. Siapa? Lagu terbaiknya. Kedua? Love story. Ceritakan tentang love story pakai bahasa Inggris. Ya. Ya udah pakai bahasa Indonesia. Ceritakan tentang apa dia? Banyak. Cerita cinta. Apakah kamu pernah jatuh cinta? Pernah kepada? Orang. Siapa? Ada nggak di sini? Ada. Ada siapa kak? Siapa kak? Siapa deh? Teman saya. Teman saya namanya siapa? Sherina. Iya. Yang mana orangnya? Di belakang saya. Tapi udah pacaran. Enggak. Bagus, nanti aja pacarannya. Bagus, nanti aja. Coba tadi pengen lihat yang diajarin Pak Awe dong. Nggak ada itu. Ini Matrix. Kok begini hasilnya? Oh yang A min B hasilnya 1,3 min 2,4. Ya kan dia yang ngajarin. Wah sesat tuh. Iya, iya. Gue tahu ya. Oke, so teman-teman. Jujur saya bingung mengajar apa. Tapi kalian punya buku ini? Nggak punya. Waduh, ngapain gue bacain ini seharian? Ya udah gini, tulis. Anggapanlah ketika kita sedang di-invite dengan teman kita ke acaranya. Acaranya itu wedding after party. Dia barbekyuan. Silakan ditulis. Jadi misalnya saya ngundang kalian nih. Hi everyone, can you come to my party tonight? Kalian bahasnya gimana? Yes. Coba. Gimana? Ada yang bisa? Yes, udah gitu. Oh enggak Yes, gitu. yes. Ini tentang surat. Kita harus pakai, sabar ya. Harus pakai tanggal, udah jelas. Itu attitude. Attitude ya, Drong ya. Betul. Yang kedua, sesimpel kalau misalnya bahasa Indonesia kan yang terhormat. Kalau bahasa Inggris, nggak usah lihat gua. Kan situ sir. Kalau bahasa Inggris tuh disingkat aja, simple bahasa dear. Ya, boleh ditulis dear. Kenapa? Masa udahan? Sampai sore kan kita? Iya, masa udahan? Belum no, XX no. Iya, baru pengen ngomong full Inggris Bang Drong.
Ya udahlah teman-teman, salam kenal ya. Kenal satu-satu dulu. Halo. Ini jatuh. Ibon. Enggak usah sayang. Kamu bapak lu. Ibon. Siapa namanya? Reva. Ngambek lu. Salam kenal. Ya, Bang Ibon. Ariel. Ya, Ariel. Solid. Fauzan. Musik. Agung. Musik. Baik. Baik. Irfan. Fauzi. Tetap masinis bre. Habis ini kita buka bareng kan? Oke. Lu nggak ikut? Lah, Puasa. Fitra. Iya. Lahirnya pas zakat ya. Michael. Lu bukan anak SMA nih. Oke. Bukan nih. Bukan lu ya? Will. Wah, ini rekannya nih. Tadit. Salam kenal. Yanti. Dea. Aini. Sherina. Feby. Nada. Hana. Apit. Hah? Apit. Sama ini ya? Apit. Izul. Akbar, salam kenal semuanya. Karena udah lama, mohon maaf saya tidak bisa kulikris juga. Takut pada nggak ngerti. Ya, jadi kita ketemu di bawah nanti, nggak usah rekam lu. Gua sita nih. Gua guru. Panggil orang tua kamu. Jauh? Enggak, panggil orang tua kamu. Saya guru galak loh. Yang yatim kayak gimana Bang Ate? Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu bayangin bahasa Inggris kontol, gue mau ngomong apa bangsat, tinggal gue di Bekasi anjing. Kalau bisa udah gue jelasin pakai bahasa Inggris, lah gue kagak bisa. Gondrong harus ngomong apa, Ndrong? Cuma tahu good afternoon. Rokok parah nih gua. Ya buat buka ya, lu juga ngerokok lu, mulut lu bau samsu. Tai lu. Hah? Kimia. Selamat sore. Kurang semangat. Sore. Kalian tidak perlu tahu Bapak akan membawakan pelajaran apa dan siapa nama Bapak. Tapi di sini Bapak akan membawakan pelajaran sejarah. Pagi ini kenapa nggak masak-masakan aja? Bos, bisa. Ini sejarah penting. Sejarah penting. Ya. Kenapa tadi Bapak meminta kalian untuk bersemangat dalam menjawab? Karena pelajaran sejarah itu bukan hanya sekedar menghafalkan fakta yang sudah terjadi, tapi kita juga harus menggunakan emosi dan berempati tentang apa yang sudah terjadi. Itu di belakang jangan tidur. Oke. Ini di bawah fan aja semuanya, jangan terlalu tegang. Di sini Bapak akan membawakan sebuah metode yang berbeda. Karena biasanya sejarah itu menghafal cerita, lalu ulangan, kita jawab, kita hafal. Biasanya seperti itu, bukan? Ya. Di sini Bapak akan mengutip satu kisah yang terjadi dan bagian sejarah Indonesia, yaitu tanam paksa pada penjajahan Belanda. Ada yang pernah tahu? Tahu. Apa istilahnya tanam paksa? Kalau tahu. Paksain.
Istilahnya itu adalah bukan, itu Jepang. Istilahnya adalah Kulturstelsel. Pernah dengar? Nah, pada tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch itu datang dan menerapkan sistem tanam paksa kepada rakyat Indonesia. Jangan grogi, Pak. Ya, sistem tanam paksa ini ya yang terjadi di Indonesia adalah bagi rakyat yang memiliki tanah itu pakai earphone denger lagu tuh. Enggak. Dia budak. Alat bantu dengar ya. Iya. Parah banget tapi. Oke, balik. Ya, di mana rakyat yang memiliki tanah pada saat itu harus menyisihkan 20% bagian lahan tanahnya untuk ditanami barang-barang yang akan diekspor ke Belanda seperti kopi, tebu, pokoknya rempah-rempah dan nila itu. Bagi rakyat yang tidak memiliki tanah, dia harus bekerja selama 66 hari per tahun. Ya. Lupa. Dan rakyat yang punya tanah itu dia harus jual dengan harga yang murah. Bisa dibayangkan betapa tersiksanya rakyat Indonesia pada saat itu. Udah punya tanah, harus dibagi 20%-nya untuk tanam-tanaman yang harus diekspor ke Belanda dan dijual dengan harga murah. Lalu yang tidak punya tanah harus kerja. Ya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya itu adalah rakyat jadi sengsara, miskin. Tuh. Itu yang dampak terhadap Indonesia, negara kita. Kalau dampak yang terjadi pada dunia Belanda, yang pertama, ekonomi mereka meningkat. Rempah melimpah. Itulah yang terjadi pada kita dan bagian dari sejarah negara kita. Nah, seperti yang tadi Bapak sudah bilang, di mana pelajaran sejarah ini bukan hanya sekedar menghafalkan fakta, mengerti fakta dan sejarah yang sudah terjadi. Tapi di sini kita melibatkan emosi dan harus belajar untuk berempati dengan sesuatu yang sedang terjadi. Oke, dengan teman-teman di sini siapa yang di sini pandai bermain peran? Role play. Siapa nih? Petra. Pokoknya anak teater dah. Anak teater. Ya, nih Petra. Gua sih gua gak bisa. Sini. Iya, sih, Irfan ya. Sini. Siapa namanya? Siapa? Reva. Ayo Reva sini. Nah, bentar. Ini seru. Ini adalah bagian dari sejarah supaya kita bisa mengerti, bukan hanya menghafal fakta dan sejarah, tapi kita bisa berempati menggunakan emosi. Oke? Jadi di sini siapa namanya? Fitra dan Reva. Fitra akan berperan sebagai rakyat yang memiliki tanah. Oke? Reva akan berperan sebagai rakyat. Kebalik. Reva yang punya tanah, Fitra yang berperan sebagai rakyat yang tidak memiliki tanah. Jadi harus kerja 66 hari per tahun. Tanpa dibayar. Jadi jahat. Enggak. Enggak jahat. Jadi Reva yang punya tanah. Rakyat kan tadi dijelasin tuh, rakyat yang punya tanah harus bagi 20%. Nah, di sini Bapak sebagai orang Belandanya. Oke. Jadi bisa begini. Woi. Wasyang. Ini. Bermoga. Gini, bahasa gini bahasa. Itu bahasa Belanda. Serius? Artinya good morning. Apa good morning? Nah, bacanya good morning.
Nah, karena lu rakyat, karena kamu rakyat, kamu harus bahasa kayak udah mau ke meni. Udah mau ke meni. Udah mau meni. Nah, udah mau ke meni. Udah mau meni. Itu kalau itu artinya kan misalnya gini. Udah mau kan? Itu bahasanya Udah mau meni. nah, menir kali artinya good morning sir gitu. Udah mau ke meni. Udah mau meni. Nah, Itu bener ya? tanah. Gila. Gak punya. Lu ini bayangin lu jadi rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi ini yang salah. Ini kita harus bisa membayangkan supaya menggunakan emosi dan berempati tentang fakta sejarah yang sudah terjadi. Bayangin kalau sekarang itu di masa lalu, sekarang gitu. Jadi harus bekerja 66 hari per tahun karena nggak punya tanah gitu. Coba ulang lagi. Udah mau tanah Enggak punya. Gimana sih? Orang kaku. Kerja. Harus kerja. Kamu sepatu. Siap. Lu mesti yang kayak pun pak. Gitu ya. Jangan gitu. Ayo kan ya. Aduh aja. Ya, ini role play, ini simulasi. Ini cuma simulasi supaya kita bisa mengerti sejarah itu bukan hanya sekedar menghafal fakta, tapi bisa merasakan apa yang terjadi pada saat itu gitu. Ya. Ampun Tuan, aku tidak punya Tuan, tidak punya tanah. Tidak punya tanah Tuan. Kerja. Tidak punya tahan. Oke. Buka baju. Jangan Tuan. Oke, kira-kira gitu. Sekarang karena peran udah selesai, sekarang berperan sebagai suaminya Reva contohnya. Ya. Ceritanya. Ini pacarnya. Ini dia aja. Simulasi itu. Ceritanya. Santai Pak. Jangan merasa diambil Pak. Udah mau ke? Nice. Jago nih. Oke. Bagikan tanah kamu 20% untuk pemerintah Belanda. Tidak bisa. Harus. Tidak bisa. Gini dong. Kita nggak punya tanah Tuan. Kita tanahnya sedikit banget Tuan. Kalian harus patuh. Tapi nanti kita makan apa Tuan? Kalian masih punya 80% dari tanah kalian. 20%-nya harus dikasih ke kita. Kurang. Harus. Nggak bisa Tuan. Kasih atau Gimana, mati. Tuan? Berlutut, mohon dong. Tuan ampun Tuan. Jangan Tuan. Dan Tuan ini tanah kita satu-satunya Tuan. 80% kurang Tuan. Banyak kamu. Mati dong. Mati. Emang mati. Ya, kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Jadi gini guys ya. Terkadang pelajaran sejarah, udah, terima kasih. Kadang pelajaran sejarah itu terkadang membosankan dan nggak seru gitu. Karena kayak aduh boring gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa membawa dengan metode belajar yang oke, yang seru, itu akan jadi sebuah cerita yang bisa masuk ke otak kita gitu. Sekarang Bapak punya pertanyaan berhadiah nih. Apa tuh? Tentang apa yang sudah dijelaskan tadi. Nah, kalau yang benar-benar menyimak akan mendapatkan hadiah spesial nih. Pertanyaannya, kalau tahu langsung gitu ya. Tahun berapa Gubernur Jenderal Van den Bosch menerapkan tanam paksa? 1830. Jadi, kalau
salah satu contoh ketika sudah belajar menggunakan metode seperti ini langsung cepat tanggap. Ada hadiahnya, sebentar. Ini. Oh. Terima kasih. Dadah. Nama saya. Saya lagi ya? Oh gitu. Tremor. Deh. Kasih ya. Kalian kelas berapa? Kelas 11. Tahu kali. Ya, Kita hari ini akan bahas yang kalian di menabung dan investasi. Ada yang tahu nggak bedanya menabung sama investasi? Gak ada ya, saya juga nggak tahu. Ya, Terus gimana dong? menabung dan investasi. Kita fokus ke investasi. Tolong dengarkan ini baik-baik. Oke. Karena mungkin ini nanti bakal penting dalam kehidupan kalian supaya kalian tidak seperti saya. Umur 27 belum waktu awal, ya. Menabung dan investasi. Menabung dan investasi adalah hal yang paling penting. Karena ini sebenarnya dua hal yang saling berhubungan. Kalau kita mau invest, harus punya kebiasaan menabung. Nah, kalau nabung, mungkin kalian udah tahu nabung itu kayak gimana, sisihin duit. Misalnya kalian punya duit 100.000, kalian sisihin berapa untuk menabung. Tapi di sini saya lebih bakal jelasin tentang investasi. Investasi itu jenisnya banyak. Ada investasi saham, Mas. yes, emas. Ada lagi yang tahu? Mungkin kalau sekarang Gen Z lagi kripto ya. Kripto atau Bitcoin. Apa lagi? Obligasi dan lain-lain. Tapi di luar yang seperti ini, menurut saya ada satu yang lebih penting lagi. Itu adalah investasi ke diri sendiri. Mungkin kalian udah pada tahu saham itu apa, emas itu apa, kripto itu apa, obligasi itu apa. Cuma mungkin saya ringkas sedikit. Kenapa sih kita harus invest segala macam? Karena kalau kita cuma pegang cash, atau misalnya yang mungkin kalian tahu itu adalah duit atau uang, 1 juta kalian, misalkan punya duit 1 juta nih sekarang, segala macam. 1 juta kalian sekarang 2025 sama nanti 2030, memang ya kalau 1 juta cepat habis. 2030 apapun saham. Nah, saham, kita bahas saham. Ada yang tahu nggak saham itu apa? Oke, jangan saham dulu ya. Tahu nggak tujuan kita investasi apa? Memperkaya diri bisa segala macam. Tapi mungkin ada saya luruskan sedikit, investasi. Orang tuh suka salah nangkep. Orang Bitcoin, mau beli saham, mau beli obligasi. Tujuannya bukan untuk cepat kaya. Karena pada dasarnya investasi itu adalah kita ingin duit kita tuh atau money kita tuh grow. Money kita tuh grow supaya di kemudian hari ketika misalnya kita beli saham, kita berharap duit yang kita taruh akan menghasilkan keuntungan atau laba di masa depan. Masa depannya kita bisa 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tapi kalau konsep yang pengen saya tanamin, jangan pernah invest itu tujuannya itu cepat kaya. Karena percayalah, apapun yang cepat akan hilang dengan cepat juga. Nah, intinya seperti itu.
Saya nervous. Ya. Mungkin bakal saya ajarin kalau saham itu sebenarnya saham atau kripto atau apapun itu kalian bisa cari di internet, karena kan mungkin kalian nonton YouTube atau TikTok segala macam. Mungkin salah satu kreator yang kalau kalian mau sukanya nonton, Timothy Ronald itu salah satu contoh yang sangat bagus ngajarinnya. Cuman yang pengen saya tanemin adalah keajaiban ke-8. Mungkin kalian taunya ada 7 keajaiban di dunia kan? Nah, kalau menurut Albert Einstein itu ada keajaiban ke-8. Itu adalah compounding. Apaan tuh Kak? Kak ya? Compounding. Ini salah satu bisa dibilang kegiatan atau sistem yang sangat underrated. Gua kasih contoh. Ini makanya gue bilang, menabung dan investasi. Misalnya dalam jangka 10 tahun, compounding itu buat kalian yang nggak tahu itu contohnya seperti ini. Kalian masing-masing nabung 1 juta per tahun. Kalau dalam range 10 tahun, berapa duit yang kita Sorry, 1 juta per bulan selama 10 tahun. Kita punya duit berapa? Tinggal 1, kita kali 12, kali 10. 120 juta, betul? Ini kalau menabung. Kita nggak usah anggap inflasi apa-apa, tapi anggaplah kalian punya 120 juta di 10 tahun kemudian. Kalau compounding, 1 juta rupiah, ini kita invest per bulan. Per bulan selama 10 tahun. Di bulan pertama, duit kita berapa? 1 juta kan? 1 juta. Nah, duit compounding itu kita investasikan ke instrumen investasi yang memang kita anggaplah returnnya, kita main simple ya, 10% per tahun. 10% per tahun atau 5% nih per tahun segala macam. Kalau misalnya mau ngitungnya lebih simpel lagi, anggaplah kita dapat return 5-10% per bulan. Ya. Per bulan, berarti di bulan kedua 10%-nya berapa? 10% dari 1 juta berapa? Ada yang tahu? 100.000. 10% itu 1/10 dari 1 juta. Jadi hitungannya seperti ya 1/10 kali aja 1 juta. Tinggal kurangin, udah. Berarti di 100.000. Berarti duit yang kita punya 1.100.000 kan? Di bulan ketiga itu tuh bukan ngegulung 100.000 lagi. Naik lagi karena yang kita investasikan itu bukan 1 juta lagi tapi 1.100.000. 1.100.000 return 10% berapa? 110.000. Sama kayak tadi, 1/10 kita kali 1,1. 110.000. Ini tinggal kita tambah nih. Berapa? Berarti kan udah menghasilkan 1 juta. Betul? Sedangkan ini bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 2 juta. Bulan ketiga 3 juta. Bedain sama ini. Bulan pertama 1 juta. Bulan kedua 1 ditambah 1,1. 1,1-nya dari bulan pertama. Ya, berarti bener kan 100.000-nya? Ini 2,1 nih. Yang di sini? Lihat perbedaannya. Di bulan ketiga, kita udah ngasilin 200.000. Bulan ketiga, bayangkan 10 tahun. Bayangin selama 10 tahun. Ada yang mau nanya? Jadi kalau misalnya memang sekarang kalian mungkin masih sekolah kan kelas 2 ya, kalau macam mungkin kalian belum terlalu mikirin duit, tapi kalau saya bisa kasih sesuatu ya kan, pengalaman hidup saya ya, menabung itu adalah hal yang paling simple dikatakan tapi paling susah dilakukan. Tapi kalau misalnya kalian ada kepikiran untuk menabung, ada baiknya kalian mikirin investasi karena nggak ada gunanya kalian pegang cash. Gitu. Cash itu bisa dibilang overrated, tetap butuh. Tapi misalnya let's say kalian punya 1 juta yang mungkin kalian sisakan, ya kalian bisa aja jadi 50% kalian buat cash, buat nanti jajan-jajan atau segala macam, 50% kalian investasikan. Bebas. Mau ke emas, mau kripto segala macam.
Yang penting adalah ya satu, kalian harus belajar compounding. Mungkin karena waktu saya kan nggak banyak nih, cuma 15 menit. Pulang dari sini pelajari tentang compounding. Karena itu adalah salah satu yang bakal mengubah ekonomi kalian. Compounding, dan ingat investasi banyak kan jenisnya. Ada emas, ada saham, mungkin sekarang ada kripto. Semakin banyak, semakin tinggi returnnya. Karena investasi itu soal risk dan return. Semakin tinggi returnnya, semakin gede risknya. Jadi nanti kalian kalau misalnya mau pilih investasi apa yang pengen kalian ikutin atau kalian pengen terapin, kalian tetap harus tahu. Bentar, sabar. Orang gua lagi enak, gini lu. Iya. Kalau misalnya kalian pengen returnnya gede ya berarti ya resiko juga bakal gede. Begitu juga dengan kalau misalnya kayak emas kan memang risknya mungkin nggak terlalu besar, tapi ya rewardnya atau misalnya returnnya nggak akan sebesar yang lain-lain. Jadi mungkin itu aja. Dan paling yang terakhir adalah investasi itu, atau misalnya kalian mau beli saham atau apapun investasi itu, selalu gunakan uang dingin, uang yang dimana kalian memang pakai. Kalau hilang itu kalian nggak kepikiran. Jangan pakai uang tabungan segala macam dan lain-lain. Untuk awal-awal pelajari seperti itu. Nanti kalau misalnya udah sembari berjalannya, baru nanti kalian bisa tahu porsi mana yang bisa kalian bagi antara uang kebutuhan sama uang investasi. Karena mau investasi kayak gimana pun, kalau misalnya duitnya belum cukup, tetap pastikan kebutuhan yang diutamakan, ya kan, kebutuhan primer yang diutamakan. Dan balik lagi, kalau misalnya di umur kalian sekarang investasi yang paling tepat adalah investasi diri kalian sendiri, skill. Jadi kalau misalnya memang punya duit, uang lebih atau punya kesempatan lebih, pelajarin semuanya. Misalnya skill set apa yang bisa kalian dalemin, apa yang bisa kalian pelajarin dari teman, mungkin itu musik, mungkin itu di dunia finance, atau mungkin di dunia sosial media segala macam. Itu yang udah paling penting sekarang adalah skill set, karena itu yang bakal membawa kalian jauh. Uang membantu, tapi yang paling penting adalah skill set kalian. Karena apa yang nanti kalian hasilkan di nilai akhir rapor kalian itu nggak nentu masa depan kalian. Jadi yang nentuin adalah apa yang kalian bisa bawa ke masyarakat luas. Itu aja. Thank you. Ketua kelasnya siapa? Enggak ada ya? Ada? Ayo salam buat guru, berdiri semuanya, berdiri. Salam buat guru. Salah. Berdoa dulu, berarti. Oke. Yes. Salamnya langsung. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk lagi. Ini pelajaran terakhir pada hari ini ya. Oke. Jawab lu. Gua bakal ngajarin geografi. Tapi sebelumnya yang wibu angkat tangan. Yang wibu cuma satu. Yang wibu angkat tangan, yang wibu. Angkat tangan. Malu ya? Malu ya wibu, malu ya? Lebih halus sedikit sih. Sedikit malu. Kenapa? Soalnya malu. Terlalu agresif katanya. Oh, terlalu agresif. Sebenarnya jujur gua tuh nggak nyiapin apa-apa sama sekali sebenarnya buat pelajaran geografi, karena juga pas gua SMA juga nggak belajar geografi. Jadi gua nggak tahu mau ngasih apa selain gua akan jelasin soal peta dunia 1674 tahun yang lalu. Boleh dipasang petanya? Thank you. 1674 tahun yang lalu peta dunia itu beda banget sama yang sekarang. Sangat-sangat beda. Emang begini orang. Kok ada suaranya sih?
Oh itu. Dan ini adalah peta dunia. Sekarang 2025. Ini peta dunia 1674 tahun yang lalu. Ini peta dunia yang dulu. Dan nama peta ini adalah One Piece. Wih, gue bangga loh. Gue akan jelasin beberapa bagian dari peta ini. Jadi di tahun 1674 tahun yang lalu, peta dunia seperti ini dan dibagi oleh 4 laut. Ada East Blue, North Blue, West Blue, South Blue. Hampir salah gue. Dan untuk melewati ini semua, itu harus melewati Grand Line. Pinter. Siapa yang ngomong barusan? Iya nih. Nakama. Salah. Lu bantu gue jelasin nih. Kenapa lu cium tangan? Oke. Ini East Blue. Ini North ya? South Blue itu. Hah? South Blue. Ya udahlah. Ya udahlah. Ini East Blue, West Blue, sorry. Nah, untuk melewati Grand Line ini, kalian harus ngelewatin yang namanya Calm Belt. Nah, guys, kita roleplay kayak serius banget ya, Tolong serius banget. Boleh nanya, angkat tangan aja, tapi boleh serius. 5 menit ya. Kita harus ngelewatin, sebelum kita ke Grand Line, kita harus ngelewatin Calm Belt dulu. Calm Belt itu adalah lautan di mana lautan itu nggak ada angin sama sekali. Jadi kalau kapal lewat ke situ, itu harus cari cara sendiri untuk jalan. Nah, di Calm Belt itu isinya bener-bener cuma monster laut aja. Itu dulu. Makanya petanya seperti ini. Dan kalau udah lewatin Calm Belt, kalian bisa masuk ke Grand Line. Dan disinilah dulu para bajak laut petualangannya dimulai, guys. Kayaknya serius. Maaf teh. Nah, yang di tengah ini adalah red line, yang ini grand line, yang ini red line. Red line ini adalah di mana sebagian besar pusat pemerintahan itu dulu sebelum ada zaman VOC itu jauh-jauh. Itu ada di red line dulu, ada di tengah dulu. Dan untuk ke atas itu kalian harus melewati namanya Reverse Mountain. Ada yang tahu? Marinir. Hah? Enggak jadi. Hah? Enggak jadi. Nggak jadi. Oke, jadi nggak jadi. Kalian kalau mau ngelewatin Grand Line untuk ke New World atau dunia yang berikutnya, dunia yang baru ini, kalian harus ngelewatin Reverse Mountain-nya dulu. Ya, kurang lebih seperti itu pelajaran peta. Backline-nya apa? Hah? Backline-nya apa? Hah? Apa? Backline. Ini red line, blue line, backline apa? Kagak ada. Ya, seperti itulah peta di tahun lalu, 1674 tahun yang lalu. Ini adalah peta dunianya yang mungkin kalian, gue yakin, woi, itu apa bibi contoh? Orang tua lagi ngajar. Ya, begitulah peta yang dulu sebelum menjadi dunia yang kita huni sekarang, yang ada di apa namanya? Yang ada di apa namanya? Globe ya, globe yang sekarang. Jadi seperti itulah, dulu tuh seperti ini, guys. Dulu seperti ini, dan percayalah ini nyata. Dan One Piece itu nyata. Ada di Bekasi ada. Oke, yang bawa handphone, kan? Yang bawa handphone. Ayo meet and greet foto yuk.
Sorry yang bang duduk. Maaf. Aku belum. Gila. Ayo. Ya. Sip. Ayo, berap. Apa jelas bang? Ayo bang. Ya bang, ini bang. Dapet tuh. Sip. Yang lain nggak mau? Nggak mau, nggak kena katanya. Ayo. Bang. Kasih lagi dong. Bang, ayo bang. Video bang lagi dong sekali bang fotoin dong. Gue nggak jadi tukang foto ini. Ayo. Udah kayak gini nih. Fotoin gua lagi. Belum. Ini tadi belum 3. Nah, dah. Ayo, fotoin gua. Cici sama gua, Cici. Ambil aja sama gua, Cici. Sabar. Nggak foto gue. Ayo bang, ayo. Fotoin gue kan. Sabar. Ya. Kita ambil ntar. Wow, full. Ayo, Bang. 1, 2, 3. Yuk, Bang. Sekali sama dia. Bang, ini Bang. Tata. Kasih Bang. Kasih bang. Fotoin Black. Sabar. Rame-rame. Bang John. Lagi bang. Lagi. Oke mas bang. Bang, udah dulu rame bang. Ini satu circle bang. Tunggu. Jangan. Lihat tuh gue cuma ngeliat ini. 1, 2, 3. Sip, thank you. Ya, makasih bang. Udah ya, terima kasih semua. Thank you. Kalau gitu semuanya terima kasih. Jangan lupa kita bakal ada bukber di bawah rame-rame sama yang lain juga dan juga bakal foto-foto yang lain juga. Oke semuanya terima kasih ya. Bye. Geografi One Piece ya.